Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk pertemuan kita kali ini yaitu bab 1 mengenai baca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Nah, adapun peta kompetensi yaitu materi yang ingin kita bahas. Pertama, mat iwat. Yang kedua, mat layin. Yang ketiga, mat arid lisukun. Nah, untuk mempermantap ketiga materi ini, maka aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan yaitu dengan cara membaca, menanya, diskusi telaah ayat dan hukum bacaan, presentasi hasil diskusi, mempraktikkan saling menyimak berpasangan, kemudian ada tugas portofolio. Nah, adapun keterampilan yaitu literasi informasi, komunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, bersosialisasi, dan kreatif. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis ini sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran, sehingga yang bacaannya terbata-bata pun tetap mendapat pahala, bahkan 2 pahala, dan bagi yang mahir membacanya mendapat kedudukan mulia bersama malaikat. Nah, agar bacaan kita lancar, baik dan benar, maka kita harus belajar. Dan dalam bab ini kita akan belajar tajwid tentang mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Nah, pertama kita memasuki mat iwat. Nah, jadi mat iwat itu, mat artinya panjang, iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti oleh alif karena dibaca wakof atau berhenti. Kemudian cara membacanya dibaca panjang 1 alif. Adapun contoh mat iwat, kita ambil Al-Quran surah Al-Adiyat surah ke-100 dalam Al-Quran ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana bacaan dan bagaimana cara membacanya. Nah, kalau di sini bacaannya wal adiyati dobhan. Ini tidak dibaca dobhan, akan tetapi dibaca wal adiyati dobha. Falmuriyati qadha, falmugirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Jadi mat iwat bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena dibaca wakof atau berhenti. Yang kemudian yang kedua mat layin. Mat layin, mat artinya panjang, layin artinya lunak. Jadi mat layin adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Adapun syaratnya, apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Jadi cara bacanya 1 atau 2 atau 3 alif, atau 2, 4, 6
harokat. Adapun contoh mat lain, kita ambil surah Al-Quraisy ayat surah ke-106 ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita perhatikan yang berwarna merah, fathatain ketemu dengan ya sukun atau waw sukun, maka cara membacanya seperti ini. Li'ilafi Quraisy, bukan li'ilafi Quraisyin, kecuali kalau kita mau langsung melanjutkan ayat setelahnya, seperti li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Tapi kalau kita baca per ayat, maka seperti itu tadi. Li'ilafi Quraisy, bukan li'ilafi Quraisyin. Kemudian yang ketiga, mad arid lis-sukun. Jadi mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Pengertiannya, bacaan panjang yang terjadi apabila ada huruf bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Nah, mad tabi'i adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid Al-Quran yang terjadi ketika huruf alif setelah fathah, kemudian waw sukun setelah dhammah, atau ya sukun setelah kasrah. Yang dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif secara alami dan tidak bergantung pada sebab khusus lainnya. Contoh huruf mad ada alif, ada waw sukun, ada ya sukun. Contohnya malikin nas. Jadi nas dibaca 2 harokat. Kun fayakun. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi itulah pembahasan singkat kita mengenai mad iwad, mad lain, dan mad arid lis-sukun. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.